Waduh, pasukan khusus Amerika Serikat dan Israel coba masuk Gaza, tapi malah berhasil ditembak hingga berkeping-keping. Between October 17th and the 24th, U.S. and coalition forces have been attacked at least 10 separate times in Iraq and 3 separate times in Syria via a mix of Mantan penasehat Pentagon Douglas McGregor mengungkap bahwa beberapa ratus pasukan khusus Amerika Serikat dan pasukan khusus Israel telah tewas ditembak secara tragis ketika mencoba memasuki jalur Gaza Palestina. Pasukan khusus kedua negara itu bermaksud menyelidiki lokasi para sandera yang ditawan Hamas di Gaza. McGregor mengungkap kengerian itu dalam wawancara dengan penyiar Tucker Carlson di acara media sosial populernya Tucker on X. McGregor mengatakan bahwa seperti yang telah diamati selama 24 jam terakhir, pasukan operasi khusus Amerika dan Israel memasuki jalur Gaza untuk melakukan pengintaian dan menilai cara-cara potensial untuk membebaskan para sandera. Namun mereka diserang dan menderita banyak korban jiwa. Dia meyakini bahwa apa yang terjadi adalah perkembangan alami dan dia sama sekali tidak melihatnya sebagai kemenangan bagi Israel. Dia juga menyatakan keprihatinannya mengenai potensi risiko yang ditimbulkannya bagi pasukan Amerika. McGregor menyatakan bahwa 2.000 marinir dan 2.000 prajurit pasukan khusus segera dikerahkan ke wilayah kantong tersebut. Namun dia yakin jumlah tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan. Douglas McGregor adalah pensiunan kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat sebelum akhirnya menjadi penasehat Pentagon. Kami mengandalkan pasukan khusus dan saat ini 2.000 marinir dan mungkin 2.000 pasukan khusus dan pasukan operasi khusus, katanya dalam wawancara tersebut yang dilansir Palestine Chronicle. Itu tidak baik untuk membuat banyak perubahan dan kita telah melihatnya baru-baru ini. Selama sekitar 24 jam, beberapa pasukan khusus kami dan pasukan khusus Israel pergi ke Gaza. Mereka ditembak berkeping-keping dan menderita kerugian besar setahu saya, paparnya. Pada 22 Oktober, situs berita Axios menulis bahwa 2.000 pasukan khusus Amerika Serikat dikerahkan ke Timur Tengah dan menambahkan bahwa mereka tidak mungkin bertugas dalam peran tempur. 2 hari sebelumnya, pada 20 Oktober, Gedung Putih membagikan foto di halaman media sosial X-nya yang menunjukkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjabat tangan dengan tim rahasia Delta Force yang beroperasi di Israel. Penderitaan warga Palestina terus berlanjut tanpa adanya militer di negaranya mempersulit Palestina dalam melawan Israel. Untung masih banyak pejuang Palestina yang bersiap untuk menangkis segala teror dan serangan Zionis. Baru-baru ini terungkap ternyata pemimpin Palestina saat ini adalah Antek Barat atau seorang kaki tangan Amerika Serikat dan Israel. Benarkah demikian? Berikut ulasannya. Pemerintah Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmud Abbas dikenal dunia internasional sebagai kepanjangan tangan penjajah Israel dan Amerika Serikat. Itu tidak lepas karena tidak adanya persatuan di antara banyak faksi yang menginginkan kemerdekaan Palestina. Itu menjadikan Palestina sulit mewujudkan ambisinya menjadi negara yang merdeka. Dan inilah 5 alasan kenapa pemerintah pimpinan Presiden Mahmud Abbas adalah kepanjangan tangan Israel dan juga Amerika Serikat. Yang pertama, bantuan senjata dari Amerika Serikat dengan persetujuan Israel. Melansir dari Middle East Monitor, pemerintah Amerika Serikat dikabarkan baru-baru ini mengirimkan pasukan senjata ke otoritas Palestina. Pemerintah Palestina dipimpin Abbas termasuk kendaraan lapis baja,
keuntungan dan juga tabung gas air mata untuk meningkatkan kemampuan pasukan keamanannya dalam menumpas perlawanan Palestina di kota-kota pendudukan tepi barat. Sumber senior dari otoritas Palestina mengkonfirmasi laporan tersebut ke surat kabar Palestina yang berbasis di Yerusalem Al-Quds dan menunjukkan bahwa tawar-menawar tersebut difasilitasi oleh Yordania dan juga disetujui oleh pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pejabat otoritas Palestina mengatakan bahwa senjata tersebut akan digunakan untuk melawan terorisme. Netanyahu tetap bungkam setelah laporan-laporan ini. Tetapi, menurut Reuters, dia terpaksa menyangkal laporan-laporan tersebut setelah para menteri sayap kanan dalam koalisinya menyatakan kemarahannya. Kedua, Amerika Serikat mendukung otoritas Palestina. Pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjelaskan identitas dan juga agenda otoritas Palestina. Kami menegaskan kembali ke komitmen berkelanjutan untuk bekerja sama dengan otoritas Palestina, berkoordinasi dengan pemerintah Israel untuk meningkatkan situasi keamanan di tepi barat. Demikian keterangan mereka. Memperbaiki situasi keamanan di tepi barat berarti menindak perlawanan. Amerika Serikat mendukung otoritas Palestina berkoordinasi dengan kedudukan Israel untuk menindak perlawanan Palestina. Hal ini membuktikan bahwa penolakan pengiriman senjata ke otoritas Palestina oleh Netanyahu dan juga pemerintahan Biden tidak berarti mengabaikan otoritas Palestina, namun bertujuan untuk menenangkan kritik dari para menteri sayap kanan Israel, anggota parlemen, dan juga untuk menekan pasukan jurnalis dan juga aktivis. Ketiga, mitra Israel memerangi pejuang Hamas dan Islam lainnya. Tampaknya ada perubahan yang terjadi. Israel baru-baru ini mengurangi serangan-serangan untuk memungkinkan otoritas Palestina menegaskan kembali kendalinya, seraya menambahkan pasukan keamanan otoritas Palestina menghadapi hantaman besar. Namun demikian, Abbas telah memerintahkan pasukannya untuk menindak sel-sel teror dengan tangan besi.